ayat yang terakhir atau ayat yang ke-27. Saya ambil firman Tuhan ini bertema dari apa lagu doa firman tadi. Ya, saya jemput kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan bersama-sama di dalam Alkitab terjemahan lama. Kemudian yang pegang Alkitab terjemahan baru, setelah kita baca di Alkitab terjemahan lama dulu, baru yang rame-rame di Alkitab terjemahan baru. Terjemahan lama dulu, 1, 2, 3. Adapun ibadat yang suci dan tiada bercacat di hadirat Allah, yaitu Bapa, inilah dia, melawat yatim piatu dan janda-janda di dalam kesusahannya, dan memeliharakan diri daripada dunia ini dengan tiada bercela. Ada yang bawa terjemahan baru, baca rame-rame. 1, 2, 3. Murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, puji Tuhan. Saudara sudah tahu tema ini, apa yang menjadi maksud saya membawakan firman Tuhan ini, saudara. Karena kita rencana bahwa tanggal 7, minggu pertama di bulan Desember, kita akan mengadakan bakti sosial. Tentu saya ingin mendasari semuanya dengan firman Tuhan, saudara. Supaya kita tahu bahwa apapun yang kita kerjakan, yang berkenan kepada Tuhan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia, saudara. Jadi saudara berlelah untuk sesama, untuk orang lain, itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Firman Tuhan berkata bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Nah, kita akan belajar firman Tuhan tentang siapa, apa yang harus kita lakukan, apa aplikasi daripada iman, implikasi daripada iman yang sebenarnya, saudara-saudara. Nah, saudara Yakobus atau Yakub, hamba Allah, dia memperkenalkan diri sebagai penulis suratan ini. Jadi suratan Yakub atau Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang suci, yaitu kepada 12 suku bangsa Israel yang sudah menjadi Kristen, yang sudah percaya, yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, bahkan sudah menerima Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Karena kita tahu sampai hari ini 70% orang Yahudi yang ada di Israel tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi suratan Yakobus ini disampaikan kepada orang-orang yang bertaburan atau orang-orang Israel yang ada di perantauan, saudara-saudara. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang pertama. Jadi disampaikan kepada semua 12 suku yang bertaburan. Nah, saudara, ada 3 rasul yang kita kenal yang menulis suratan ini, dari Yakobus, apalagi Petrus, Yohanes, yang bersamaan, yang berkuiko dalam surat. Yakobus dikenal sebagai rasul iman. Petrus dikenal sebagai rasul pengharapan. Dan Yohanes dikenal sebagai rasul kasih. Kenapa? Dari 3 rasul ini, karena setiap suratan mereka memfokuskan satu hal. Jadi Yakobus dalam suratannya itu fokus kepada iman. Petrus fokus kepada pengharapan. Dan Yohanes dia fokus kepada kasih. Dan memang firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, semua akan berlalu, karunia-karunia akan berakhir, tetapi yang tinggal adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Nah, saudara-saudara, Yakobus saya katakan dia berfokus kepada iman. Bukan hanya iman, tapi iman dan perbuatan. Yakobus banyak memberikan kekuatan iman serta nasihat kepada segala orang percaya pada waktu itu. Karena saudara-saudara, memang orang-orang Kristen pada awal-awal mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak ujian. Mereka dikejar-kejar untuk dibunuh, saudara-saudara. Mereka dianiaya. Bahkan kita tahu daripada sejarah gereja, 12 rasul gereja hujan awal, itu semua mati syahid, saudara-saudara. Ada yang dipenggal, ada yang digoreng, ada yang digantung, ada yang disalib, ada yang lain sebagainya. Pokoknya saudara-saudara, pada gereja mula-mula untuk mempertahankan iman mereka kepada Kristus, banyak yang mati syahid. Sehingga Yakobus katakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Karena apabila mereka itu tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi semua yang mengasihi Dia.
Nah, suratan Yakobus, saudara-saudara, kalau saudara baca dari pasal 1 sampai pasal yang kelima, saudara-saudara, di situ Yakobus banyak menyinggung tentang kemiskinan, dia banyak menyinggung tentang kekayaan. Baik Yakobus 1 ayat 9 sampai 10, Yakobus 2 ayat 1 sampai 7, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, yang dia berbicara tentang bagaimana orang mencari pekerjaan, bagaimana orang berniaga, yang bertahan untuk hidup. Nah, inti daripada suratan ini datang kepada orang-orang yang sementara berjuang dalam kehidupan, saudara-saudara. Yang sementara berjuang mengalami kesukaran hidup. Tetapi pesan daripada Yakobus supaya mereka tetap bersabar dalam pencobaan. Dan yang tidak kalah penting, mereka harus hidup dalam iman yang benar. Tidak semua orang Kristen hidup dalam iman yang benar, saudara. Makanya apa yang Yakobus katakan, dia ambil contoh di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11, yaitu Ayub. Dia bilang, coba lihat Ayub. Dia sabar bertahan dalam masa-masa pencobaan. Dan ingat, bahwa ketika kita bersabar itu dibilangkan berbahagia. Saudara-saudara. Dia bilang, coba lihat sabar Ayub. Kamu nampak kesudahan daripada segala sesuatu yang diperbuat Tuhan kepada Ayub. Sangat kasih Tuhan akan Ayub. Kita tahu sejarah daripada Ayub. Kita tahu kisah daripada Ayub. Bagaimana dia diuji dengan luar biasa. Saya percaya di sini belum ada yang diuji seperti Ayub. Saudara-saudara. Ayub kata firman Tuhan orang saleh, tulus hati, menjauhi kejahatan. Tidak ada yang sama seperti Ayub pada masanya, kata firman Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 1. Tetapi apa kata firman Tuhan? Dia diuji dengan luar biasa. Ekonominya hancur, saudara-saudara. Semua harta bendanya lenyap. Rumahnya terbakar. Hewan-hewan peliharanya dicuri. Dia kena musibah, bencana. Keluarga berantakan. Anak-anak mati. Istri meninggalkan dia. Teman-temannya menghakimi dia. Teman-temannya mempersalahkan Ayub. Bahkan saudara-saudara, kesehatan daripada Ayub memburuk karena sakit kusta. Dia tidak tinggal di rumah. Tapi kata firman Tuhan, dia tinggal tidur di abu, saudara-saudara. Ya. Tapi setelah selesai ujian daripada Ayub, betapa Tuhan sangat mengasihi Ayub. Kata firman Tuhan, Ayub pasal 42 ayat yang ke-12 bagian A. Pada akhirnya Tuhan memberkati dia terlebih daripada awal, saudara-saudara. Karena memang ini adalah bagian proses dari perjalanan iman orang percaya. Tuhan Yesus berkata bahwa untuk mengikut aku, Lukas 9 ayat yang ke-23, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Dia harus memikul salib tiap-tiap hari dan mengikut aku, kata firman Tuhan. Karena memang kepada kita bukan hanya dianugerahkan untuk sekedar kita percaya kepada Yesus saja. Tapi kepada kita juga dianugerahkan untuk menderita bersama-sama dengan dia. Dan kita perlu ketahui, saudara-saudara, kalau iman kita benar, maka kita pasti yakin, kita percaya setiap tantangan ujian adalah cara Tuhan mendewasakan iman kita. Saudara tahu iman itu datang atas berita. Berita itu atas sabda Kristus, yaitu firman Tuhan. Tapi iman didewasakan daripada ujian dan pencobaan. Makanya apa yang Yakobus katakan di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Berbahagialah kamu jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena setiap ujian iman menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan apabila menghasilkan buah-buah yang matang. Tujuannya supaya apa? Supaya kamu sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Sempurna utuh artinya apa? Saudara-saudara? Lengkap. Ya. Matius pasal 5 ayat 48. Saudara tahu apa kata firman Tuhan? Kita dituntut untuk apa? Sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Sempurna, bahasa asli saya selalu katakan kepada saudara adalah teleos. Artinya apa? Utuh, lengkap, sampai mencapai tujuan. Itu kata sempurna. Artinya kita saat ini ketika melewati ujian tantangan, kita sementara diperlengkapi oleh Tuhan. Karena memang ketika kita dipanggil, Lukas 1 ayat yang ke-17, kita sementara dipersiapkan untuk menjadi kaum yang apa? Lengkap bagi Tuhan. Coba baca terjemahan lama. Lukas pasal 1 ayat 17. 1 ayat yang ke-17. Dan ialah yang akan berjalan di hadapan Tuhan dengan roh dan kuasa Elias, akan membalikkan hati segala bapa kepada anak-anaknya, Ya. dan orang ingkar kepada perasaan hati orang yang benar,
dan akan menyediakan suatu kaum yang Iya. lengkap bagi Tuhan. Kalau saudara mau jadi kaum yang lengkap bagi Tuhan, kita diperlengkapi bukan hanya dengan perbuatan-perbuatan baik, tapi kita akan diperlengkapi dengan tantangan, ujian, pencobaan supaya saudara lengkap, utuh, dan sempurna di hadapan Tuhan. Makanya kenapa kita pikul salib tiap-tiap hari, saudara-saudara. Kenapa kita harus melewati ujian, tantangan. Saya katakan kita untuk memikul salib tiap hari bukan supaya saudara selamat. Saudara sudah diselamatkan lewat salib Kristus, bukan salib saudara. Ya. Tapi salib yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pikul tiap hari, Yakobus 1 ayat yang keempat, untuk membawa kita sampai kepada kesempurnaan iman. Ya. Jadi memang itu, kalau saudara mau sampai kepada kesempurnaan, saudara tidak mau pikul salib, saudara tidak akan disempurnakan. Makanya ada kutipan di dalam Kidung Agung pasal 1 ayat yang kelima, bahwa gereja pengantin yang tidak mau menderita, tidak mau pikul salib, tidak mau menerima pencobaan, tidak akan diangkat menjadi pengantin Kristus. Itu pengajaran dia bilang, saudara. Sebab itu kalau saudara saat ini melewati tantangan ujian, persoalan, ya itu adalah cara Tuhan untuk menyempurnakan hidup kita. Mengikis segala kedagingan. Nah saudara-saudara, surat Yakobus, saya katakan tadi, dikenal sebagai surat yang berfokus pada iman. Tetapi Yakobus memberitahu kepada kita bahwa iman saja tidak cukup. Di dalam Yakobus pasal 2, ayat 14 sampai ayat yang ke-26, Yakobus memberikan contoh, yaitu tentang iman dan perbuatan. Saudara, coba baca ayat 14 dulu. Terjemahan baru, enggak apa-apa. 14 saja. Yakobus pasal 2 ayat 14 dulu. Apakah gunanya saudara-saudaraku? Nah, ini tentang iman dan perbuatan. Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, Ya, kalau saudara berkata saudara punya iman, saya percaya saudara punya iman semua di sini. Iman itu adalah dasar kepercayaan kita bahwa kita mengenal Yesus. Kita percaya Yesus juru selamat. Itu iman. padahal ia tidak mempunyai perbuatan, Nah, dapatkah iman itu menyelamatkan ini dia? aneh saudara. Paulus berkata di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Bahwa yang menyelamatkan kamu bukan karena perbuatan kamu. Tetapi karena apa? Kasih karunia oleh sebab iman. Tapi kenapa Yakobus berkata sebaliknya? Ini bukan kontradiksi, saudara-saudara. Tetapi ini adalah cara yang benar, iman yang sejati. Paulus berkata kita diselamatkan karena kasih karunia, karena sebab iman. Itu karena memang kita dipilih bukan karena kau berbuat benar. Tetapi bukan berarti karena kita sudah di dalam iman, sudah di dalam kasih karunia, kita tidak berbuat benar, saudara-saudara. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau kita tidak sertai perbuatan, kata firman Tuhan, imanmu tidak berguna. Kosong di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Yakobus menekankan tentang iman yang disertai dengan perbuatan. Dia memberikan ilustrasi. Dia memberikan contoh. Di dalam Yakobus pasal 2 itu ayat 14 sampai ayat 17. Coba baca perlahan-lahan. Yakobus 2 ayat 14, supaya saudara terjemahan bisa lama. mengerti. Ini ilustrasi yang Yakobus berikan. Hai saudara-saudaraku, Ya. apakah faedahnya jikalau orang mengatakan dirinya ada iman, Apa faedahnya seorang berkata dia punya iman, tetapi tiada padanya perbuatan? tapi tidak punya perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, terus Jikalau ada saudara-saudara laki-laki atau saudara yang perempuan tiada cukup makan pakai sehari-hari, ada seorang yang tidak punya makanan, tidak punya pakaian, tidak cukup, bukan tidak punya, tidak cukup makan dan pakaian tiap-tiap hari. lalu berkata seorang dari antara kamu Kemudian kepadanya, ada misalnya saya berikan contoh Diandra saja. Dia berkata bahwa apa? selamat jalan, Selamat jalan. hangatlah kiranya dirimu, Hangatlah kiranya dirimu, padahal kesian DP baju surabe-rabe, secompang-camping. dan makan sehingga kenyang. Dan makan hingga kenyang, sedangkan dia di rumah tidak ada makanan. Tetapi tiada kamu memberi kepadanya barang yang patut Kamu bagi tidak tubuhnya, memberi kepadanya barang yang patut kepadanya. maka apakah faedahnya? Apa gunanya? Demikianlah juga iman. Ya, Jikalau tiada disertai perbuatan, matilah ia sendiri. ini ilustrasi contoh yang Yakobus berikan. Selamat ya, pergi jongan. Misalnya Nova mau pulang dari sini. Kemudian dia tidak ada frak. Mau pulang ke mana Nova? Tumintik. Kemudian gembala cuma bilang, pulanglah engkau dengan selamat. Gembala ada oto. Toh, saya berkata dengan iman, pulanglah engkau dengan selamat. Tidak ada guna itu semua, saudara-saudara. Kasih yang Nova berjalan kaki dari sini sampai Tuminting. Tadi dia berjalan kaki atau naik oto Nova? Naik oto? Motor. Tapi apa karena berjalan cuma dari sini? Oh.
Oh, udah rubuh. Aduh, tuh iman payah itu berarti. Haleluya. Mar enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Nah, puji Tuhan, berarti kuat tuh iman. Berarti itu yang bawa motor ke iman yang payah. Haleluya. Jadi seperti itulah iman, saudara-saudara. Kalau kita hanya berkata, tapi kita tidak punya perbuatan, itu percuma, kata Yakobus. Makanya iman itu harus dibuktikan. Sama halnya seperti kasih. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18, firman Tuhan berkata, ya anak-anakku, jangan kamu mengasihi hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan dan dengan sesungguhnya. Orang Tom Pasok bilang, let's say and let's do it. Ya, saudara-saudara. Inilah yang seringkali menjadi kelemahan kita orang-orang di kabar pengantin. Saudara-saudara, kenapa saya katakan begitu? Kita orang di kabar pengantin kurang dalam hal berkorban menolong sesama. Orang kalau ada lihat orang mulai itu, banyak orang cuma banyak menghakimi. Begini. Saudara tahu, tidak ada orang di kabar pengantin yang melayani orang buta. So ada hamba Tuhan di kabar pengantin yang saudara lihat melayani orang buta. So ada hamba Tuhan di kabar pengantin yang melayani orang tunanetra, timpang, pongo. Jadi ngana jawab khotbah pakai bahasa isyarat? Enggak tuh? Ya, kita kadang kalah dengan demikian. Kita hanya selalu berpikir, orang ini raja pekabaran. Ingat, yang raja itu bukan pekabaran. Pekabaran bukan kita, saudara. Makanya ingat baik-baik itu. Kadang kita selalu membandingkan diri dengan gereja lain, membandingkan diri dengan hamba Tuhan lain. Orang lebih luar biasa dari dia. Pengajaran yang luar biasa bukan orang. Ya. Mereka dipakai untuk melayani orang-orang yang lemah, orang-orang yang kadang orang tutup mata dengan hal itu, saudara-saudara. Ya. Justru kita sibuk menghakimi satu dengan yang lain. Siapa yang lebih benar, siapa yang lebih suci, siapa yang lebih bangsawan. Ini Gesba ini kalau bilang bangsawan apalagi mau mubes begini. Saudara, Tuhan muncullah bangsawan-bangsawan tiba-tiba. Mau baca calon dia ini, mau baca calon. So kita tuh bangsawan. Hati-hati, saudara. Di saat orang lain sibuk merangkul sesama yang butuh uluran tangan, kita justru di dalamnya sibuk membawa perpecahan. Sibuk membawa perselisihan di antara jemaat. Sibuk membawa perselisihan di antara gereja. Di saat orang lain sementara sibuk berkorban untuk sesamanya, kita justru cuma sibuk dengan ritual-ritual keagamaan, tapi bermasa bodoh, tutup mata dengan orang-orang yang berkekurangan. Saudara tahu, kisah tentang dua kerajaan Israel, kerajaan Yehuda dan kerajaan Samaria, kerajaan Israel, saudara. Tuhan tegur dua-dua kerajaan ini. Kenapa? Karena mereka itu hanya puas ada di dalam Sion. Mereka lupa dengan orang-orang yang ada di bawah, pemimpin-pemimpin mereka. Amos pasal 6 ayat 1, Tuhan bilang, celakalah kamu yang berdiam di Sion dan duduk sentosa di atas gunung-gunung Samaria. Ya. Coba baca itu ayat 1, 4 dan sampai 6. Amos 6 ayat 1, 4 sampai 6. Terjemahan baru. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Nah, ini penghulu-penghulu, Tuhan tegur mereka, celaka kamu. Terus 4. Ayat 4, yang berbaring di tempat tidur dari gading. Berbaring dalam keadaan nyaman. Dan duduk berjuntai di ranjang. Nah. Yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba. Dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun. Mereka punya makanan lesat dari binatang-binatang tambun. Yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus. Pesta pora. Dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Yang minum anggur dari bokor. Hura-hura. Dan berurap dengan minyak yang paling baik. Tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Tapi tidak peduli dengan mereka yang terluka dan berkekurangan. Tuhan bilang apa? Celaka. Ini adalah ancaman yang nyata kepada pemimpin-pemimpin Israel pada waktu itu. Yang sudah nyaman dengan kedudukan. Yang sudah nyaman dengan kekuasaan, ketersediaan. Tapi tidak peduli dengan rakyat yang kelaparan dan tidak punya apa-apa, saudara-saudara. Ini pun menjadi warning bagi saya dan saudara.
Karena di sekitar kita begitu banyak orang yang melambaikan tangan yang butuh uluran tangan kita. Lagu tadi, oh betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Ya. Tiap hari selalu ada. Kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa pakai. Makanya saudara, kalau saudara mau mengucap syukur, jangan bandingkan diri saudara dengan orang yang di atas. Tapi bandingkan dengan orang yang ada di bawah kita. Supaya saudara bisa mengucap syukur. Ya. Makanya iman itu, saudara-saudara, bukan cuma sekedar kepercayaan saja. Tapi iman harus disertai dengan perbuatan yang nyata. Yakobus bilang sebagaimana tubuh tanpa roh, Yakobus 2:26. Demikian juga iman tanpa perbuatan itu mati. Makanya saudara-saudara, tujuan imanmu, Yakobus katakan di dalam Yakobus 2 ayat 18, saudara-saudara, itu iman tunjukkan. Coba baca ayat 18, Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia. Aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu Kasih tanpa tunjuk perbuatan. iman tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Dan aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan. Saudara bisa menunjukkan iman dari apa? Mesti tunjuk untuk iman. Apa? Belah tapi dada. Apa tapi iman? Begitu? Enggak. Iman saudara dibuktikan daripada perbuatan kita. Itu iman, saudara. Ya. Ini perkataan sindiran daripada Yakobus. Karena banyak orang-orang kaya justru menindas orang-orang yang lebih lemah. Makanya dia sindir. Bahkan Yakobus membandingkan orang Kristen yang beriman dan tanda kutip setan yang beriman. Ya. Itu ayatnya yang keberapa itu? 19. Yakobus membandingkan Kristen yang beriman, setan yang beriman. Ini tanda kutip ya, bukan berarti saudara, Allah Pak Gembala bilang tuh setan ada iman. Bukan itu maksud saya. Tanda kutip artinya kita fikskan dulu, apa itu definisi iman? Ibrani 11 ayat 1. Apa itu iman? Kepercayaan. Itu definisi iman. Ya. Jadi iman adalah percaya. Nah kalau kita cuma sampai percaya saja, apa guna kalau tanpa perbuatan? Iman, coba baca Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Ya. Engkau ini percaya bahwa Allah satu saja adanya. Engkau beriman bahwa Allah itu satu? Benar. Benar. Segala setan pun percaya juga dan Setan menggeletar. percaya dan gemetar. Makanya Yakobus membandingkan iman Kristen dan iman setan, saudara. Kalau cuma sekadar kepercayaan saja, setan pun percaya, saudara. Ya. Yang membuat seharusnya kepercayaan orang Kristen berbeda dengan kepercayaan setan adalah apa? Perbuatan, saudara. Kalau saudara cuma datang gereja, cuma datang ibadah, setan pun dia hari-hari naik turun sorga, saudara. Tapi dia tidak punya perbuatan. Sebab itu kata Yakobus pasal 2 ayat 22, sudah nyata bahwa iman beserta dengan perbuatan itu bekerja sama, saudara-saudara. Tidak mungkin iman berjalan sendiri kalau tidak ada perbuatan. Sama sepertinya tubuh tanpa roh. Sama seperti firman tanpa Roh Kudus. Jadi iman dan perbuatan itu kerja sama, berjalan bersama-sama supaya kata firman Tuhan, iman jadi sempurna daripada perbuatan. Jangan lupa saudara-saudara, kita dipanggil dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Bukan hanya supaya kita jadi pengantin Kristus. Bukan hanya itu saudara-saudara. Tapi kita jadi berkat. Tidak salah itu firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 apa? Kamu dipanggil untuk apa? Memasyurkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi bukan hanya jadi pengantin. Tapi kita menjadi berkat. Memasyurkan segala kebaikan Tuhan. Lewat kesaksian hidup. Lewat perbuatan kita tiap-tiap hari. Makanya Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-16 apa? Kalau terangmu bercahaya-cahaya, Bapamu di surga dipermuliakan. Jangan lupa saudara-saudara, itu tugas kita. Bahkan ketika kita limpah dengan Roh Kudus, dianugerahkan
Roh Kudus, bukan cuma supaya bisa berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Tanda orang memiliki roh apa? Oh Pak Gembala, tanda orang memiliki roh. Kisah 2 ayat yang keempat, berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Bahkan Pak Gembala, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai 11, ketika kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu akan mendapat karunia-karunia. Bernubuat, bermazmur, apalagi melakukan mujizat, melakukan tanda-tanda ajaib, berkarunia lidah, melihat penglihatan, apalagi bisa menyembuhkan orang, melakukan tanda-tanda mujizat. Jangan lupa, ketika kamu terima Roh Kudus, Kisah 1 ayat 8, kamu menjadi saksi di atas segala bangsa, kepada segala bangsa. Orang kadang cuma patok, oh yang penting kok kita sudah bahasa roh, yang penting kita sudah karunia-karunia roh. Tapi tujuan dari itu semua, kita harus menjadi saksi, saudara. Kita harus menjadi berkat bagi segala bangsa. Jangan sampai kita mengabaikan hal-hal pengorbanan. Jangan sampai kita mengabaikan kepedulian kepada sesama kita hanya karena kita sudah penuh dengan Roh Kudus dan limpah dengan pengajaran. Nanti sebentar saudara akan lihat contoh. Siapa itu? Karena saudara, pengorbanan kepedulian itu adalah bagian daripada firman Tuhan untuk membuktikan iman yang nyata. Ya. Firman bilang pengajaran itu menyelamatkan. Iya. Oh. Amsal berapa waktu itu? Amsal 4 ayat 13 toh. Pegang teguh-teguh pengajaran itu, jangan lepaskan dia karena dia adalah selamat. Baru di mana? 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Oh, ingatlah dirimu, ingat pengajaranmu, bertekunlah kamu di dalamnya supaya orang kamu dan orang yang mendengar engkau akan selamat. Jadi yang menentukan keselamatan itu adalah juga pengajaran. Bahkan di dalam Yakobus pasal 1, coba kita baca firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22. Ayatnya yang ke-21 dulu. Dan 22. Ya. Sebab itu sambil membuangkan segala najis dan kejahatan yang melimpah itu, terimalah dengan lemah lembut pengajaran yang sudah tertanam di dalam kamu. Pengajaran yang tertanam di dalam kamu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Pengajaran berkuasa menyelamatkan. Tapi apa cuma sampai situ? Coba baca. Ayat 22. 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi penurut pengajaran itu. Tapi kamu harus menurut, kalau terjemahan baru katakan firman itu. Bukannya orang yang mendengar saja dengan memperdayakan dirinya. Karena jikalau barang seorang menjadi orang yang mendengar pengajaran itu, tetapi tiada menurut, ialah seumpama orang yang memandang mukanya yang sebenar di dalam cermin. Sampai situ. Ya, saudara-saudara. Oke, pengajaran menyelamatkan. Makanya selalu saya katakan kepada saudara, Tuhan tidak akan menikah dengan kabar pengantin. Tuhan tidak akan menikah dengan pengajaran. Tapi Tuhan akan menikah dengan orang yang melakukan pengajaran itu. Ya. Tuhan akan menikah dengan orang yang membuktikan imannya itu. Saudara-saudara. Makanya apa yang Yakobus katakan di ayat pokok kita. Bahwa ibadah yang murni, ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan di hadirat Allah. Yaitu pertama, melawat yatim piatu. Dan janda-janda dalam kesusahan. Kenapa? Tidak ada duda. Hah? Ibu, ya, kenapa ada duda? Ya, betul. Saudara, dalam keluarga, kenapa janda-janda itu dilihat oleh Paulus? Kenapa janda-janda dilihat oleh Yakobus? Bidak dalam catur, yang paling berkuasa siapa? Bidak-bidak, pion, kuda, loper, benteng, tahu main catur tuh sama ini? Yang paling berkuasa di catur siapa? Hah? Queen. Betul toh? Yang paling kalau raja cuma satu langkah. Baik kiri, kanan, muka, belakang. Cuma begitu tuh raja. Queen yang lindungi. Makanya paling berkuasa di rumah Queen, saudara. Betul toh?
ratu paling berkuasa. Ratu dia mau lari lurus begini, belok kanan. Betul toh? Ratu paling berkuasa, tapi ingat baik-baik. Makanya kenapa Paulus bilang janda, Yakobus bilang janda-janda. Tapi ingat baik-baik. Kalau raja mati, game over, saudara. Betul toh? Jadi, kalau dia laki-laki mati, biarlah masih banyak di pipiong, habis permainan. Ya. Makanya ratu tidak berdaya kalau tidak ada DP. Raja, DP king. Makanya ratu-ratu tolong urus baik-baik itu king. Yang king mati lebih dulu, tidak berdaya tuh ratu-ratu. Langsung jadi janda-janda terlantar. Haleluya. Toh? Ya, itu filosofi catur, saudara. Ya. Makanya kenapa Paulus, Yakobus sepakat bahwa janda-janda dalam kesusahan. Karena mereka sudah kehilangan arah. Ya. Kecuali yang janda-janda kembang, masih umur 30 tahun sudah jadi janda, jangan. Paulus bilang, janda yang dihitung janda umur berapa? 60. Di mana itu? 2 Timotius. Pasalnya yang ke... bukan. 1 Timotius kok. 1 Timotius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-9. 1 Timotius 5 ayat 9, yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya 1 kali bersuami. Yang didaftarkan janda cuma 1 kali bersuami, ini boleh lewat di bawah 60 tahun. Kalau 60 tahun sudah. Nah, itu orang 60 tahun disebut kawin ulang nih kita ini. Makanya saudara tim doa itu, kebanyakan tim doa yang umur ke atas, 60 ke atas, atau saudara DP suami didaftarkan menjadi. Kalau masih 59 jangan dulu, kaki 59 satu hari dia suami datang mau kawin ulang juga ini. Nanti umur 60. Makanya kata firman Tuhan, itu kita melawat janda-janda dalam kesusahan, saudara. Itu pertama, yatim piatu dan janda-janda. Dan yang kedua, memeliharakan diri dari dunia dengan tidak bercela. Saudara, ayat ini memberitahu kepada kita siapa yang betul-betul hidup dalam iman yang benar. Ya. Siapa yang betul-betul hidup dalam iman yang sungguh dan siapa yang kelihatan hanya beriman saja. Saya berani katakan, semua di tempat ini kelihatan beriman, tapi belum tentu punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Ya. Kau datang ke gereja, kau percaya Yesus adalah Tuhan, ya engkau beriman. Tapi bagaimana dengan iman yang sungguh? Kenapa Yakobus menuliskan ayat ini? Karena banyak orang Kristen hanya menjadikan kekristenan sebagai ritual rohani saja. Betul. Saya baca-baca, wah betul. Orang Kristen kebanyakan cuma menjadikan kekristenan ritual rohani saja. Beribadah, iya. Berdoa, iya. Memuji Tuhan, iya. Menyembah Tuhan, iya. Tapi seringkali kita tidak menghidupi apa yang kita ibadahkan. Ya. Makanya Paulus katakan kepada Timotius dalam suratannya, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima, ada orang Kristen yang merupakan dirinya beribadah atau hidup kelihatan beribadah, tapi kuasa atau hakikat yaitu inti dan dampak daripada ibadah itu mereka tolak. Ya. Ibadah itu, saudara-saudara, dampaknya bukan cuma untuk saudara, tapi seharusnya untuk orang lain juga. Makanya kenapa orang selalu dapat bilang, ngoni ibadah, naik turun sorga, mari bawa perpecahan. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan, dia bersaksi begini. Waktu Gesba pecah 2, kemudian seorang hamba Tuhan dia bilang begini. Ini dari hamba Tuhan senior, yang dulunya kabar pengantin sama-sama dengan Om Yance, sama-sama dengan Opa. Dia datang ke satu tempat itu, dia bilang, doh kita ini walaupun sudah bergabung di gereja lain, tapi pengajaran kita masih pertahankan. Boleh tuh kok ngoni bersatu. Karena kan pengajaran marah kalau orang tercerai berai. Oh nyanda. Petunjuk Tuhan tidak boleh berdamai. Saudara bayangkan itu. Ya. Ini tuh orang yang beribadah, naik turun sorga. Selalu Tuhan bawa di Firdaus, lihat kemuliaan Tuhan. Tapi pada kenyataannya hakikat atau inti daripada kita berjumpa dengan Tuhan. Orang apa kata firman Tuhan? Tolak. Kadang kita begitu, saudara-saudara. Tidak peduli
dengan sesama. Yang penting jo kita sunai turun sorga. Saya katakan tadi, firman Tuhan bilang, celakalah kamu yang berdiam di Sion. Kita tidak peduli dengan orang-orang yang melambaikan tangan. Makanya Yesus pun mengajarkan kepada kita ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, apa yang dia katakan? Aku datang bukan mencari orang benar, tapi dia datang mencari orang apa? Berdosa. Banyak orang di luar sana yang sementara melambaikan, butuh uluran tangan kita, saudara-saudara. Amal-amal yang kita berikan itu adalah bentuk buah-buah pelayanan yang kita berikan, saudara-saudara. Ya. Saudara tahu kisah Lazarus dan orang kaya? Pernah dengar kisah Lazarus dan orang kaya di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat 13 sampai ayat 19 atau ayat sampai 23 ke 33 itu. Atau 31. Kisah Lazarus dan orang kaya. Siapa yang duduk di pangkuan Abraham? Siapa yang masuk neraka? Kita. Siapa kita? Duduk di pangkuan Abraham siapa? Orang kaya atau Lazarus? Nova? Siapa Nova? Udah lupa tuh cerita ini anak sekolah minggu. Karen, siapa tuh udah duduk di pangkuan Abraham? Lazarus. Orang kaya ada di mana? Di api, kekal. Kiapa? Saudara-saudara. Muncul pertanyaan di sini. Kenapa orang kaya itu dihukum? Apa dosa yang dilakukan oleh orang kaya ini sehingga dia dihukum? Muncul pertanyaan, apa karena dia kaya makanya dia dihukum? Muncul pertanyaan lagi, apakah Tuhan anti kekayaan? Saudara, kalau saudara mau baca itu firman Tuhan ini, Lukas pasal 16 ini, ayat 19 sampai ayat yang terakhir. Di situ Tuhan tidak menyebutkan dosa yang spesifik dari kisah ini. Ada Tuhan dia bilang orang kaya melakukan dosa apa? Enggak, saudara-saudara. Dari kisah ini Tuhan cuma bilang, Lazarus ada penyakit, kemudian dia cuma duduk di mana? Depan pintu rumah orang kaya, sedangkan orang kaya pakai baju yang indah-indah, pakai baju yang bagus, pakai baju yang gagah, kemudian dia duduk makan, kemudian ini Lazarus cuma apa? Badiam di bawah meja dan makan DP remah-remah, sisa-sisa makanan daripada orang kaya. Saudara lihat, adakah dosa yang orang kaya lakukan yang Tuhan sebutkan secara eksplisit dari kisah ini? Tidak ada. Tapi kenapa kisah ini, saudara-saudara, dituliskan Lazarus ada di sorga, orang kaya ada di neraka? Kenapa? Jawabannya sebenarnya sederhana. Bukan karena Tuhan anti kekayaan. Bukan karena dia orang kaya. Tapi karena dia gagal menggunakan kekayaan dan kelebihannya untuk melayani sesama. Ya. Orang kaya ini gagal dalam mempergunakan berkat-berkat Tuhan. Makanya ada satu perintah di dalam Taurat, saudara-saudara, di dalam Ulangan 15 ayat 11. Coba baca firman Tuhan. Ulangan 15 ayat 11. Saudara bisa dengar Ulangan suara 15 ayat 11 terjemahan baru. Ya. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Firman Tuhan bilang orang miskin akan selalu ada di negeri ini. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Sebabnya Tuhan berikan perintah kepada kita. Demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi Haruslah engkau saudaramu. membuka tangan lebar-lebar kepada saudaramu. Yang tertindas. Dan yang miskin miskin di negerimu. Ya. Ini perintah, saudara. Makanya saudara, ibadah itu bukan rutinitas. Ibadah itu bukan ritual. Tapi ibadah adalah aksi nyata dalam kehidupan kita. Ya. Yakobus memberitahu kepada kita, iman kita bukan dilihat dari seberapa rajin kita ke gereja, dari seberapa rutin kita ibadah, tapi apa dampak daripada yang kita lakukan itu. Itu iman, saudara. Ya. Iman itu adalah siapa yang terbantu selama kita hidup di dalam dunia ini. Pernyataan Yakobus ini, saudara-saudara, ini bukan karena Yakobus anti ibadah, bukan. Tapi dia anti dengan kegiatan rohani yang palsu. Dia anti dengan iman yang tidak disertai dengan perbuatan. Ya. Di zaman Yakobus banyak orang tertindas, ada janda, ada yatim piatu,
Ada orang-orang homeless yang tidak punya rumah. Harusnya iman kita bisa menyentuh mereka, saudara-saudara. Dan hal ini adalah bagian daripada pelayanan iman saya dan saudara. Ya, itu buah-buah pelayanan, saudara-saudara. Bukan hanya saudara datang di atas mimbar, berkhotbah, memimpin pujian, menyembah Tuhan, melayani altar, bermain musik. Bukan cuma itu, saudara-saudara. Buah pelayanan yang Tuhan tuntut bukan cuma saudara menyanyi, angkat tangan memuji Tuhan. Bukan cuma itu. Tapi Pak Gembala yang diajarkan kami demikian. Mari kita lihat firman Tuhan. Ibrani 13. Ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, pertama, seperti apa yang saya katakan tadi, saudara datang beribadah, pakai tangan memuji Tuhan, menyampaikan korban-korban saudara, lewat korban pujian, korban kesaksian, buah bibir mulut. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Jangan kamu lupa berbuat baik, kata firman Tuhan. Dan memberi bantuan. Memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, saudara-saudara, itu buah pelayanan. Kalau terjemahan lama katakan apa? Itulah korban yang sangat berkenan. Kalau terjemahan lama di ayat yang ke-15 dia bilang itu, yaitu buah-buahan bibir mulut yang mengaku namanya. Itu puji-pujian, bentuk puji-pujian kita lewat bibir mulut. Karena memang Filipi pasal 2 ayat 10 sampai ayat berapa itu, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi ingat, yang ayat yang ke-16 itu adalah bentuk daripada kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, melakukan apa? Kebajikan, menunjukkan murah hati. Karena kata firman Tuhan, korban itulah korban yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Yang jadi pertanyaan saya saat ini, saudara-saudara, bahkan bukan cuma tanya kepada saudara, tanya kepada diri saya. Selama kita ada dalam pengajaran ini, sudah berapa banyak orang yang berubah karena pelayanan kita? Sudah berapa banyak orang yang berubah karena pelayanan kita, saudara-saudara? Masih rajin dia bersaksi ini. Seberapa banyak orang yang berubah karena orang pelayanan? Saudara pimpin pujian di muka, saudara bersingers, saudara bermain musik. Seberapa banyak orang yang berubah karena pelayanan kita? Makanya coba koreksi. Koreksi diri sendiri. Saya pun koreksi diri saya. Jangan cuma jago khotbah di muka. Tapi pada kenyataannya, kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Kadang seringkali orangnya berdoa. Saya saudara-saudara, waktu ikuti tur di Israel, saya dengar setiap doa-doa daripada hamba-hamba Tuhan. Mereka tidak pernah menangis untuk mereka sendiri. Tapi mereka selalu menangis untuk keselamatan jiwa. Menangis untuk orang-orang supaya bertobat. Menangis untuk Israel. Tapi kebanyakan dari orang cuma berfokus, Tuhan pulihkan ekonomi saya. Tuhan berkati saya. Tuhan, saya mau semua hidup saya terkendali. Karena itu yang jadi fokus kita akhir-akhir ini. Cuma tentang individualisme saja. Orang selalu kepada Tuhan cuma konsumtif untuk diri sendiri. Tapi apakah kita pernah menangis untuk jiwa-jiwa? Apakah kita peduli dengan orang-orang yang terlantar? Apakah kita sudah melayani mereka dengan mereka yang berkekurangan dan sementara menderita? Jangan sampai saudara limpah dengan kekayaan, tapi saudara miskin di hadapan Tuhan. Jemaat yang limpah kekayaan adalah sidang jemaat Laodikia. Mereka punya banyak kosmetik, kata Tuhan. Mereka punya banyak apa? Baju. Mereka punya banyak emas. Tapi di hadapan Tuhan, kata firman Tuhan, mereka dalam keadaan bertelanjang. Baca itu. Wahyu 3 ayat 17 kalau tidak salah. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ya, saudara-saudara. Jangan jadi kita seperti jemaat Laodikia. Mereka berkelimpahan dalam hal-hal jasmani. Tapi di hadapan Tuhan, kata firman Tuhan, mereka melarat, miskin, malang.
orang buta bertelanjang. Ya. Makanya saudara, iman dan perbuatan itu bukan cuma selebrasi, bukan cuma saudara kegiatan di atas panggung, di atas altar, tapi buktikan dalam kehidupan bersosialisasi saya dan saudara tiap-tiap hari. Itu iman, saudara. Sebagai anak-anak terang, orang harus mengeluarkan itu buah-buah terang, kata Efesus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Apa itu buah-buah terang? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya. Coba uji. Apakah ketika saya datang ke gereja rajin ibadah, apakah saya sudah menghasilkan buah-buah terang? Apakah saya sudah ada kebaikan? Apakah saya sudah ada keadilan dan kebenaran? Apa kita sudah hasilkan buah-buah itu atau belum? Yakobus memberikan tugas utama dari iman yang benar. Turun, bantu mereka yang butuh uluran tangan. Ya. Dan yang kedua, jaga dirimu daripada segala kemanisan dunia. Ayat ini, saudara-saudara, bukan untuk membuat kita jangan datang ke gereja. Tapi ayat ini membuka paradigma, cara berpikir saya dan saudara. Kalau kita rajin ke gereja, kita juga harus hidup berdampak kepada orang lain. Amin. Ada contoh jemaat. Dan saya tidak mau itu jadi jemaat kanaka. Jemaat Korintus. Limpah firman. Limpah pemberitaan. Jemaat Efesus. Limpah pengajaran. Tapi kata firman Tuhan. Jemaat Efesus. Ada dua hal yang Tuhan marah kepada mereka. Pertama, mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Dan yang kedua apa? Perbuatan mereka tidak dengan kesungguh-sungguhan di hadapan Tuhan. Itu. Jemaat Efesus. Dan jemaat Korintus, saudara-saudara. Ini jemaat yang limpah dengan hal-hal rohani dalam hidup mereka. Tapi sayangnya, jemaat Korintus adalah jemaat yang miskin pengorbanan. Jemaat yang miskin kepedulian. Sedangkan melayani gembalanya saja. Siapa gembala Korintus? Paulus toh. Sedangkan melayani gembalanya saja, mereka perhitungan, apalagi mau melayani orang lain, apalagi mau melayani sesama. Firman Tuhan bilang di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, Paulus bilang, jemaat-jemaat lain aku rampok. Rampok itu bahasa sarkas. Saudara-saudara, itu bahasa sindiran. Jemaat-jemaat lain aku rampok, toh menerima tunjangan dari mereka supaya aku bisa melayani Korintus. Bayangkan ini Paulus. Ketika Paulus berkekurangan di tengah-tengah sidang jemaat Korintus, bukan jemaat Korintus yang melayani dia, tapi siapa? Jemaat Makedonia. Ya. Makanya saudara-saudara, Paulus sindir ini jemaat Korintus. Dia pakai bahasa sarkas. Sarkas itu saya katakan sindiran. Di dalam 2 Korintus, coba baca. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 dan ayat yang kedua. 2 Korintus 9 ayat 1. Tetapi pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Paulus bilang, untuk pelayanan orang-orang kudus tidak perlu aku menuliskan lagi kepadamu. Tapi kenapa Paulus tulis? Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Ya. Kataku, Akhaya sudah siap. Akhaya yaitu orang-orang Korintus. Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Paulus bilang ke orang-orang Makedonia, itu jemaat Akhaya, itu jemaat Korintus di kota Akhaya. Kota Korintus besar, ada satu daerah namanya Akhaya, saudara-saudara. Itu jemaat Akhaya, dorang so bilang, dorang siap untuk membantu. Makanya menjadi perangsang bagi jemaat-jemaat yang ada di sekitar. Salah satunya jemaat Makedonia. Tapi sebenarnya Korintus tidak begitu, saudara-saudara. Ini bahasa sarkas yang Paulus berikan, yang Paulus tuliskan kepada mereka. Ya. Makanya saudara-saudara, Paulus bilang, mau ini belajar Pak jemaat Makedonia. Di 1 Korintus 8 itu, pasal sebelumnya, ayat 1 sampai 3. Paulus bilang kepada jemaat Korintus, mereka ini jemaat Makedonia, sekalipun mereka berkekurangan, tapi mereka mau mengambil bagian melayani sesama. Bahkan pengorbanan mereka melebihi, melampaui kemampuan yang bisa mereka berikan. Bayangkan itu.
Makanya Paulus bilang ke jemaat Korintus, Paulus bilang ini jemaat Makedonia hebat dalam berkorban, melampaui pengorbanan. Paulus bilang di ayat yang ke-7. Coba baca ayat ke-7. 1 Korintus 8 ayat 7. Apa yang Paulus bilang kepada jemaat? 2 Korintus 8 Ya, 2 ayat yang Korintus 8 ke-7. ayat 7 maksud saya. Maka oleh sebab kamu mewah di dalam segala sesuatu. Kamu mewah dalam segala sesuatu, itu hal-hal rohani. Kamu kaya dalam hal-hal rohani. Yaitu iman dan pemberitaan, dan makrifat, marifat, dan pengetahuan firman, dan segala usaha dan kasihmu kepada kami. Ya. Sudikanlah kamu melimpahkan di dalam kebajikan ini juga. Paulus bilang ini jemaat Korintus, kamu kaya, kamu mewah di dalam hal-hal rohani, dalam iman, dalam segala sesuatu, dalam firman. Tapi Paulus bilang, sudikah kamu? Ya. Bersediakah kamu? Limpah juga dengan apa tadi? Kebajikan. Karena Paulus bilang di pasal 9 itu, dia bilang kepada jemaat Korintus, camkan ini jemaat Korintus, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Dan dia katakan hendaklah masing-masing kamu memberikan sesuai dengan kerelaan hati, karena Allah akan membalas dengan limpahnya, saudara-saudara. Ya. Nah, ini jadi pertanyaan kepada kita, saudara-saudara. Jemaat Philadelphia Kanaka yang sudah limpah firman, limpah dalam hal rohani, limpah pemberitaan, pengetahuan firman. Sudikah, berkenankah engkau, bersediakah engkau juga limpah dengan kebajikan? Tidak ada pendengar. Bersediakah limpah engkau dengan kebajikan? Tak GP Pak Gembala. Lagi tak GP kasihan. Berdoa saudara-saudara. Kalau saudara punya hati untuk rela berkorban untuk sesama kita, Tuhan pasti berkati saudara. Itu saya sudah lihat. Kita tidak usah membandingkan diri dengan orang-orang kaya. Saudara tahu tim leader kami, ketua tim leader kami, dia bersaksi di mobil. Dia bilang begini, dulu waktu dia di Amerika, dia kerja sebagai janitor. Saudara tahu janitor itu yang tuh bersih toilet. Dia yang punya Eagle Tour, dia punya Eagle Tour. Dia bilang begini, saya bersih toilet, bersih apa. Kemudian dia ambil keputusan, dia minta cuti, saudara-saudara. Dia minta cuti untuk mau ke tanah perjanjian. Karena dia kumpul uang, dia dan istrinya kumpul uang. Kemudian pertama diberikan cuti, tapi setelah mau berangkat, saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia dihalangi, jangan. Tapi dengan bulat hati dia berangkat. Saudara tahu apa yang terjadi ketika dia pulang? Dia masih tetap bekerja atau tidak menurut saudara? Dia dipecat, saudara. Suami istri dipecat. Ya. Waktu dia masuk rumah terima surat dipecat. Dia cuma doa. Dan dia doa, saudara tahu Tuhan berkati dia. Sampai hari ini dia bilang, saya tidak lagi kerja kepada orang lain, tapi saya punya usaha. Saya bekerja sendiri. Itu salah satu Eagle Tour. Dan saudara tahu, dari hasil yang dia terima dari perusahaan itu, dia bilang memang kami ada keuntungan tapi kecil. Dia tahu, saudara tahu, keuntungannya itu bukan dia pakai sendiri, dia bagikan ke panti asuhan. Makanya berkat Tuhan melimpah-limpah dalam hidupnya. Ya. Dia bisa memberangkatkan gembalanya. Itu pendeta-pendeta itu yang ikut orang gratis semua orang, saudara-saudara. Cuma kita yang pendeta bayar. Yang lain itu gratis. Dia kasih berangkat. Berapa banyak pendeta-pendeta yang kasih berangkat ke sana? Ini saya bukan berbicara tentang kemakmuran, saudara-saudara. Saya bukan berbicara tentang itu. Tapi saya mau buka pikiran saudara, bahwa kalau saudara berkorban dalam pelayanan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tutup mata untuk itu semua. Ya. Makanya saya jadi pertanyaan kepada kita, sudikah, berkenankah, bersediakah engkau limpah juga dengan kebajikan? Amin. Ya saudara, apa saja yang saudara punya untuk membantu sesama kita, atau untuk melewati masa kesusahan mereka, atau ada janda-janda, ada orang miskin, ada anak yatim piatu. Pelayanan kasih yang saudara berikan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 12, itu bukan hanya untuk mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tapi kata firman Tuhan, di dalamnya juga saudara menyatakan bahwa saudara mengucap syukur kepada Allah. Itu
firman Tuhan bilang, coba baca. Baca. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, Bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang lain, orang tetapi kudus. juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Tapi itu adalah bentuk ucapan syukur saudara kepada Allah, bahwa saudara sudah diberkati. Toh? Dan firman Tuhan bilang Mazmur 50 ayat 23, orang yang mengucap syukur, tandanya dia menghormati Tuhan. Makanya saudara, ayat terakhir, tolong baca, Galatia 6, 9 sampai 10, ayat-ayat terakhir. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan kamu jemaat Tuhan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, Karena bila sudah datang waktunya, kita akan menuai kita akan menuai. jika kita tidak Kalau menjadi saudara lemah. tidak lemah. Karena itu selama Karena masih itu, ada kesempatan bagi Selama kita, saudara masih punya kesempatan, marilah kita berbuat baik marilah kepada semua saudara orang, berbuat baik bagi semua orang. tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amen. Selagi ada kesempatan saudara. Itulah Sarus dan orang kaya. Itu orang kaya sudah ada kesempatan mau berkorban lagi. Ya. Sudah ada kesempatan. Sebab itu saudara kalau masih punya kesempatan, mari berkorban untuk orang lain. Berbuatlah baik. Itu ibadah yang murni, ibadah yang sejati, ibadah yang benar di hadapan Allah. Dan ketika saudara sudah melakukan itu semua, katakanlah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan selama-lamanya. Yang setuju dengan firman Tuhan katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan.